Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang saya alami, yaitu penampakan hantu suster merah. Dan di Bano Channel ini, saya menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Namaku Dita. Aku seorang suster atau perawat di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung. Kota Bandung terkenal dengan julukannya sebagai Kota Kembang. Nama Kota Kembang diberikan mungkin karena tampilan Kota Bandung yang cantik, atau mungkin juga banyaknya gadis-gadis cantik di kota ini bagaikan kembang yang merekah. Namun tak selamanya keindahan itu tanpa duri di tangkainya. Begitu juga Kota Bandung yang terkenal dengan julukan Kota Kembang ini banyak menyimpan sejuta misteri yang mencekam. Sedikit tentang sisi lain dari Kota Bandung yang dapat aku tuliskan berdasarkan pengalamanku bekerja di sebuah rumah sakit. Suster merah, sosok yang ramai dibicarakan karena sering menampakkan diri kepada pasien maupun perawat. Sebuah cerita pengalaman seram tentang suster merah, dan ada baiknya kita menilik kisah pilu yang menjadi asal-usul sosok tersebut. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang perawat yang sangat periang, mudah bergaul, dan polos bernama Sari. Selain menyenangkan, Sari memiliki wajah yang cantik serta tubuh yang mampu membuat mata lelaki sulit memalingkan pandangannya. Menurut beberapa teman seangkatannya, Sari merupakan individu yang mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang temannya. Bahkan, ia tidak ragu-ragu membantu teman-temannya yang mengalami kesusahan. Dari sekian banyaknya pria gagah yang jatuh hati pada Sari, namun ia memilih Hadi sebagai tambatan hatinya. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sangat serasi dan bahagia menjalani hubungan mereka, yang terkadang membuat iri teman-temannya. Pada saat Sari berulang tahun, ia mendapatkan kado istimewa, yaitu jaket berwarna merah. Menurut cerita teman-temannya, jaket merah itu menjadi jaket kesayangannya yang selalu dipakai kemanapun juga. Kebahagiaan hubungan mereka ternyata menemui rintangannya. Teman-temannya sangat mengenal Sari sebagai seorang gadis yang baik, polos, ternyata terlihat sering murung di pojok ruangan ganti baju perawat. Dan setelah dibujuk oleh temannya, Sari pun mengaku bahwa ia sedang hamil. Dan yang menjadi masalah bagi dirinya adalah Hadi yang enggan bertanggung jawab dengan alasan belum siap menikahi Sari. Sari sangat sulit menerima kenyataan ini, sehingga setiap hari ia tampak murung memikirkannya. Hiburan dari teman-temannya pun tidak sanggup mengusir tingkat stres pada dirinya. Suatu ketika, Sari berkonsultasi dengan seorang dokter dan meminta resep obat. Sebagai seorang perawat, tentunya akan lebih mudah bertemu
dan meminta resep pada dokter jika membutuhkannya. Sari meminta resep obat insulin atau obat penurun kadar gula darah. Karena obat itu harus dibeli dengan resep dokter dengan alasan untuk saudaranya yang terkena penyakit diabetes. Sekedar informasi, obat insulin sering disuntikkan pada orang yang terkena penyakit diabetes untuk menjaga kestabilan kadar gula darahnya yang sering meninggi. Setelah membelinya, Sari langsung menyuntikkan seluruh obat tersebut ke dalam tubuhnya. Perlu diketahui bahwa kadar gula darah ideal bagi orang normal adalah 110 mg atau dl. Dan bagi orang yang berpuasa 8-12 jam sekitar 88 mg atau dl. Sari menyuntikkan seluruh obat tersebut ke dalam dirinya hingga menurunkan kadar gulanya secara drastis menjadi 2 mg atau dl. Akibatnya, Sari pun meninggal dunia karena tidak bisa ditolong lagi. Beberapa hari setelah meninggalnya Sari, banyak desas-desus penampakan suster menggunakan jaket merah dari pasien maupun perawat. Konon suster merah itu sering duduk sendiri di pojok ruangan ganti baju atau terlihat berjalan di lorong rumah sakit dan juga pernah melayani pasien rawat inap. Suster merah ini cukup terkenal di rumah sakit tempatku bekerja. Bahkan pasien yang pernah dirawat dan kebetulan mendapat keberuntungan dikunjungi oleh suster merah sering menceritakan pengalamannya yang sama. Awalnya aku hanya menganggap itu hanya kabar angin yang tidak benar. Namun semua menjadi jelas saat aku sendiri bertemu dengan suster merah tersebut. Tet, tet, tet. Suara bel ruangan. Bergegas aku menghampiri pasien yang membunyikan bel itu. "Ada yang bisa dibantu?" tanyaku pada pasien tersebut. Saya mau buang air kecil, Sus," jawab pasien yang terbaring tak berdaya itu. "Sebentar ya Bu, saya ambilkan pispotnya dulu," jawabku sambil mencari pispot. Namun karena tidak ada di ruangan itu, maka aku bergegas mengambil pispot cadangan di ruang jaga. "Ayo Bu, sini saya bantu," jawabku sambil membawa pispot. "Sudah kok Sus," jawab pasien itu sambil tersenyum. "Sudah bagaimana Bu?" tanyaku penasaran. "Tadi sudah dibantu sama suster yang pakai jaket merah," jawab pasien itu. "Oh, begitu. Ya sudah. Nanti kalau perlu bantuan kembali tinggal tekan saja belnya ya Bu," jawabku sambil meninggalkan ruangan dengan wajah yang bingung. Malam itu hanya aku dan temanku Putri yang kebetulan jaga. Dan seniorku tengah bertugas jaga malam. Dan kami berdua tidak memiliki warna jaket merah. "Mbak Put, siapa ya suster yang memakai jaket merah?" tanya aku penasaran. "Memangnya ada apa?" jawab Mbak Putri dengan wajah yang sedikit kaget. "Enggak, pasien tadi katanya sudah dibantuin sama suster yang pakai jaket merah. Kita berdua kan nggak pakai jaket merah. Kalau perawat dari ruangan lain nggak mungkin bantuin pasien tanpa izin dulu ke kita," jawabku dengan penuh penasaran. Terlihat wajah Mbak Put sedikit pucat dengan senyuman kecil. Ia terdiam sesaat,
dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mau kopi enggak?" tanya Mbak Putri. "Enak juga malam dingin-dingin gini buat kopi. Kalau kita buat kopi, siapa yang jaga nanti, Mbak?" tanyaku. "Udah, kamu jaga aja di sini, biar aku yang buatin," jawab Mbak Putri sambil melangkah pergi. "Oke, Mbak," jawabku dengan cengengesan. Tak lama berselang, Mbak Putri kembali. "Ini, Dit, kopinya. Tapi tadi tumpah sedikit," kata Mbak Putri dengan wajah yang ketakutan. "Ada apa, Mbak? Kok kayak ketakutan begitu?" tanyaku kebingungan. "Nggak apa-apa kok, diminum aja kopinya, Dit," kata Mbak Putri. "Jangan bohong, Mbak. Kayaknya ada yang disembunyikan dari aku. Kasih tahu dong, Mbak," jawabku memaksa. "Tadi aku lihat suster merah, Dit," jawabnya sambil ketakutan. "Suster merah? Jadi siapa suster merah itu? Di ruangan mana dia?" tanyaku semakin penasaran. "Sebenarnya yang dilihat sama pasien itu bukan perawat seperti kita, Dit," Mbak Putri menjelaskan. "Jadi perawat kayak gimana, Mbak? Jadi bingung aku," tanyaku semakin bingung. "Suster merah itu julukan buat hantu perawat yang sering menampakkan dirinya," jawab Mbak Putri dengan wajah yang semakin ketakutan. "Oh begitu," jawabku dengan cuek. Jujur, aku kurang percaya sama hal seperti itu. Karena menurutku hal seperti itu bisa saja hanya halusinasi karena ketakutan. Tet, bunyi bel terdengar sekali. Aku terbangun dan karena melihat Mbak Putri sedang tertidur nyenyak, segera aku menuju ruangan pasien. "Ada yang bisa dibantu?" tanyaku. Namun pasien sedang tertidur. Kebetulan di ruanganku hanya ada satu pasien rawat inap malam itu. Mungkin dia lelah, gumamku dalam hati. Dan aku pun segera melangkahkan kaki menuju ruangan jaga. Suasana tampak dingin dan sepi saat aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju ruang jaga. Sambil menguap karena ngantuk, aku berpapasan dengan seorang perawat. Wajahnya sangat anggun dengan bodi yang indah. Namun aku sangat asing dengan wajah suster tersebut. Ia tersenyum padaku dan aku pun membalas dengan senyumannya. Setelah berpapasan, aku pun teringat dengan suster merah. Dan karena aku melihat perawat tadi menggunakan jaket merah, segera aku menoleh ke belakang. Aku terdiam sejenak karena tidak ada seorang pun di belakangku. Kemana ya perawat itu? Lorong lurus begini, dia belok kemana ya? Gumamku dalam hati. Aku bukanlah orang yang mudah percaya dengan perkataan orang lain mengenai penampakan hantu atau sejenisnya. Aku percaya bahwa makhluk dari alam lain itu ada, tetapi sangat sulit bagiku untuk percaya bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati di hadapan kita. Setelah kejadian bertemunya dengan seorang suster yang menggunakan jaket merah, sering terpikirkan olehku, apakah benar mereka bisa masuk ke dunia manusia? Apakah benar orang yang sudah meninggal bisa dengan seenaknya masuk dan berkomunikasi dengan manusia? Sebenarnya banyak cerita mengenai suster merah yang telah aku dengar, tapi tetap tidak mengubah keyakinanku. Aku yakin penampakan hantu atau makhluk halus hanyalah halusinasi semata. Kebetulan hari itu aku mendapat jadwal shift siang dari pukul 3 atau 15.00 hingga pukul 21.00. Dengan wajah lelah dan ngantuk,
Aku dan teman sipku berjalan menuju ruangan ganti perawat sambil bercanda. Waktu itu kami telat pulang karena harus melakukan beberapa urusan dulu saat serah terima atau pergantian perawat jaga. Kami pun sampai di ruang ganti dan segera bersiap-siap ganti baju dan penampilan. Mungkin telah menjadi prinsip perawat pada umumnya bahwa saat datang dan pulang dari rumah sakit, penampilan harus tetap nomor satu. Sekejam apapun pasien di rumah sakit, sekeras apapun kerjaan yang diberikan, jika waktu telah menunjukkan berakhir jam kerja, maka penampilan harus berubah 280 derajat, kecuali perawat yang sudah berumah tangga. Karena kami telat datang ke ruang ganti baju, perawat lain yang duluan mulai keluar ruangan untuk pulang. Kebetulan di dalam ruangan itu hanya tinggal kami berdua. Setelah selesai berganti baju, kami pun bersiap untuk pulang. Namun temanku pergi ke toilet dulu dan memintaku menunggu. Saat sedang memainkan HP sambil menunggu temanku, aku merasa ada seseorang di pojok ruangan. Dan ketika aku menoleh, ternyata benar ada seorang perawat yang sedang duduk sendirian sambil melamun. "Kok belum pulang, Mbak?" tanyaku. Perawat itu tetap dalam lamunannya tanpa menjawab pertanyaanku. Karena aku tipe orang yang sok akrab, aku pun berjalan mendekati perawat itu. "Pulang sendiri atau dijemput, Mbak?" tanyaku lagi. Perawat itu tetap diam, membisu tanpa menoleh padaku sedikit pun. "Ada apa, Mbak? Mukanya kok sedih?" tanyaku kembali. Perawat itu tidak menjawab, namun ia menoleh dan menatap tepat ke mataku. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Sekilas aku memandangi wajah perawat itu dan perasaanku tidak asing dengan wajahnya, dan aku pun melihat jaket merah yang digunakannya. Aku teringat dengan perawat yang berpapasan denganku di kemudian hilang di lorong rumah sakit tempo hari. Belum selesai aku mengingat-ingat, terdengar suara pintu toilet dan temanku memanggil. "Dita, di mana kamu?" panggilnya. "Di sini, Vin," jawabku sambil menoleh ke belakang. "Ngapain di situ? Ayo pulang," ajaknya. "Aku lagi ngobrol sama..." Aku menjawab sambil bengong karena di depanku tidak ada siapa-siapa. "Ngobrol sama siapa?" tanya temanku sambil berjalan mendekatiku. "Tadi ada perawat ngobrol sama aku di sini, tapi sekarang kok nggak ada ya?" jawabku penasaran. "Perawat mana?" tanya temanku yang juga ikut penasaran. "Beneran, ada kok tadi. Mukanya sedih gitu. Terus pakai jaket merah," jawabku meyakinkan. "Jaket merah? Udah ayo pulang," jawab temanku sambil menarik tanganku dan melangkah dengan cepat. Aku terus memikirkan bagaimana perawat itu bisa menghilang di ruang ganti baju yang pintu masuk dan keluarnya hanya satu. Tidak ada tempat bersembunyi di ruangan yang tidak terlalu besar itu. Keesokan harinya, aku bertanya pada temanku, "Vin, aku penasaran dengan perawat kemarin." Sambil mencatat dia balik bertanya, "Perawat yang mana?" "Itu loh, perawat yang pakai baju merah," jawabku. Dia pun terdiam sejenak dan dengan ragu menjawab, "Itu bukan perawat seperti kita," jawabnya. Maksudnya? Tanyaku. "Pernah dengar tentang suster merah kan? Nah, dia tuh suka menampakkan diri di lorong rumah sakit dan di ruang ganti baju," jawabnya. Aku terdiam dan berpikir, apa benar yang aku lihat itu adalah penampakan hantu suster merah? Keyakinanku mulai goyah. Aku ingin tetap tidak percaya tentang penampakan hantu. Namun aku melihatnya 2 kali
dan menghilang begitu saja. Apakah benar atau tidak hantu bisa dilihat oleh manusia? Aku tidak tahu. Tapi pengalamanku yang aneh dan sulit dijelaskan dengan secara logika ini tidak akan pernah aku lupakan. Begitulah cerita seram atau kisah nyata yang pernah aku alami. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau melihat serta mendengar cerita dari saya. Simak terus di Bano Channel ini dan tetap nantikan kisah-kisah misteri selanjutnya.